Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin. Surga merindui kepada 4 golongan manusia. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah talil Quran, orang yang senantiasa membaca kitab suci Al-Quran. Orang yang senantiasa membasahi lidahnya dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, kalamullah, kitab suci agama Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril, yang merupakan pedoman, yang merupakan petunjuk bagi umat manusia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan tersesat umatku di akhir zaman nanti kalau mereka berpegang kepada 2 kitab pusakaku. Yang pertama adalah Al-Quran dan yang kedua adalah hadis. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah talil Quran, orang yang senantiasa membaca kitab suci Al-Quran. Orang yang senantiasa membasahi lidahnya dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, kalamullah, kitab suci agama Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril, yang merupakan pedoman, yang merupakan petunjuk bagi umat manusia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan tersesat umatku di akhir zaman nanti kalau mereka berpegang kepada 2 kitab pusakaku. Yang pertama adalah Al-Quran dan yang kedua adalah hadis. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah talil Quran, orang yang senantiasa membaca kitab suci Al-Quran. Orang yang senantiasa membasahi lidahnya dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, kalamullah, kitab suci agama Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril, yang merupakan pedoman, yang merupakan petunjuk bagi umat manusia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan tersesat umatku di akhir zaman nanti kalau mereka berpegang kepada 2 kitab pusakaku. Yang pertama adalah Al-Quran dan yang kedua adalah hadis. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah talil Quran, orang yang senantiasa membaca kitab suci Al-Quran. Orang yang senantiasa membasahi lidahnya dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, kalamullah, kitab suci agama Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril, yang merupakan pedoman, yang merupakan petunjuk bagi umat manusia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan tersesat umatku di akhir zaman nanti kalau mereka berpegang kepada 2 kitab pusakaku. Yang pertama adalah Al-Quran dan yang kedua adalah hadis. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah talil Quran, orang yang senantiasa membaca kitab suci Al-Quran. Orang yang senantiasa membasahi lidahnya dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, kalamullah, kitab suci agama Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril, yang merupakan pedoman, yang merupakan petunjuk bagi umat manusia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan
tersesat umatku di akhir zaman nanti kalau mereka berpegang kepada dua. Yang kedua, kata Rasulullah, orang yang dirindui oleh surga adalah wahafizul lisan, orang yang menjaga lisan. Lisan ini adalah sesuatu yang sangat bisa membahayakan diri kita sendiri. Dari lisan ini akan menimbulkan dosa-dosa yang begitu besar, dosa yang akan berdampak bukan saja merupakan ganjaran di sisi Allah, tetapi di dalam dunia ini, kalau kita tidak pandai menjaga lisan kita, maka akan menjadi bumerang, akan menjadi harimau bagi diri kita sendiri. Sehingga oleh Rasulullah menyampaikan kepada kita, jaga lisanmu, karena surga merindui orang-orang yang selalu menjaga lisannya. Golongan yang ketiga, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dirindui oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah orang-orang yang wa mut'imil ji'an, yang senantiasa memberi makan orang-orang yang lapar. Orang-orang yang lapar yang dimaksud di sini adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang berkekurangan di dalam ekonomi, anak-anak yatim. Itu adalah orang-orang yang disebut orang-orang yang lapar. Maka orang-orang yang selalu memberi makan orang-orang yang lapar, di samping mereka mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah orang-orang yang memiliki jiwa sosial yang tinggi. Mereka merasakan bagaimana kesulitan orang-orang yang kekurangan ekonomi. Mereka bisa merasakan perasaannya, bagaimana hidup dengan penuh kekurangan. Empat yang terakhir, wasaumi fi syahri Ramadan. Golongan yang keempat adalah golongan yang mau berpuasa di bulan suci Ramadan. Karena banyak saudara-saudara kita, walaupun mereka itu Islam, mereka ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi orang-orang Islam, tetapi masih berat untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ini. Maka marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk saudara-saudara kita ini, agar mau mereka melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Karena bulan suci Ramadan, berpuasa di bulan suci Ramadan ini penuh dengan hikmah, penuh dengan manfaat diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah dengan kita melatih hawa nafsu, dengan menundukkan hawa nafsu. Jangan sampai hawa nafsu yang ada pada diri kita menguasai hati, tubuh, dan jasad kita, sehingga kita terjerumus di dalam tempat-tempat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena diseret, karena dibawa oleh hawa nafsu kita. Sehingga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian semua untuk berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan tujuannya adalah menjadikan kita
orang-orang yang bertakwa. Mencetak manusia-manusia yang bertakwa, yang memang diinginkan oleh ajaran Islam itu sendiri. Takwa seutuhnya, yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membawa iman, dan kita masuk ke dalam surga, yang mana surga itu memang merindukan orang-orang yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Ini mungkin yang dapat kami sampaikan para pendengar yang dirahmati oleh Allah. Kalau memang ada benarnya, itu memang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada kesalahan dan kesilapan, kekurangan, maka itu adalah kedhaifan dan kelemahan kami sendiri. Akhirul kalam, kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi beasiswa dan kuliah gratis di STAI Darul Hikmah. Telepon atau WhatsApp ke nomor yang tertera di sini.